Layar terkembang 2, If You Can Be Better, Don't Judge. Dalam chatting dengan sahabat saya di belahan timur Indonesia, dari kota Makassar Bang Ahyar menulis, kayaknya peserta Makassar memberikan 50% isi kelas ya. Yang saya jawab sepertinya begitu tapi 2 hari ini bisa jebol tembok. Saya menjawab, ini adalah kalimat, kiasan, yang memberikan maksud bahwa 2 hari ke depan peserta bisa melonjak. Lalu dia bertanya lagi, berapa peserta yang akan ikut di hari Minggu besok? Saya mengatakan, kalau tidak salah yang dari catatan ada 52 yang daftar, 38 sudah bayar, 45 kuesioner jawaban masuk, target di bulan puasa hanya 50 orang saja kok. Alhamdulillah. Ini adalah komunikasi hari Rabu Selasa lalu via chatting di FB. Lalu di hari Kamis terdaftar 72 orang. Di mana Jumat pagi Bang Ahyar menulis lagi via chatting, wah jebol tembok beneran ya mas, saya menjawab. Lah ini kerjaan saya yang ngebikin kerjaan panitia jadi nambah. Makanan kurang, kaos kurang, ruangan YG pakai meja dirubah mungkin nggak pakai meja, makalah ditambah, mengerjakan kuesioner ditambah. Ya begini dinamikanya mas, dinikmati teman-teman panitia, mereka sudah biasa dengan surprise, keterkejutan seperti ini. Mereka nggak heran dengan strategi saya yang namanya social validation, itu. Nah ini yang jadi banyak pertanyaan mungkin dari para sahabat, apaan lagi itu? Social validation, ini sebenarnya ilmu dasar di dunia psikologi. Bisa tanya dengan teman-teman yang ambil ilmu psikologi, ini ilmu awal-awal banget, atau teman-teman yang mengajar atau trainer, mereka semua tahu ilmu ini, apalagi pakar NLP, hipnoterapi dan lain sebagainya, tahu banget ilmu ini. Saya mencoba menerangkan namun kalau perlu penjelasan lanjut, sahabat tahu kemana bertanyahan, inti dari social validation adalah keputusan seseorang tergantung oleh keputusan orang lain. Misalnya, mengapa di buku laris, di belakangnya banyak komentar dari orang, terutama orang terkenal, ada artis, ada penyanyi, ada sosialita, ada dosen, ada menteri, ada orang sukses yang mengisi komentar buku itu. Ketika kita membaca komentar di belakang buku tersebut membuat sepercik kata dalam otak kecil kita yang membaca, wah kayaknya buku ini bagus. Banyak orang besar yang berkomentar, beli ah, itu social validation, keputusan Anda karena secara sosial ini buku pasti valid. Atau ketika Anda datang ke sushi tei restoran Jepang, makan ramen mie Jepang, selalu mengantri di depannya, dan dalam pilihan Anda akan ikut mengantri walaupun agak lama menikmati ramen tersebut karena di kepala Anda akan terbetik perkataan, kalau rame pasti enak, dan Anda pun mengantri, walau Anda lapar sekali dan di resto sebelahnya kosong. Pengusaha Jepang pandai sekali menggunakan social validation ini, di dalam walaupun belum terlalu banyak orang, maka pelayan akan mondar-mandir menyiapkan meja, merapikan, seakan sibuk. Padahal itu hanya efek psikologis saja menunggu antrian panjangan sedikit yang dalam sebuah mall, crowd gathering, seperti ini mudah, memang orangnya yang datang banyak, tinggal di-charge, ditangkap. Strategi menangkapnya dengan social validation ini, di saat buka resto atau kafe pelayan akan mempersilahkan tamu sesuai unsur psikologi manusia. Bisa Anda bayangkan, masuk ke restoran di mana Anda tahu resto Anda harga murah. Rasa enak, tempat nyaman sebagai strategi Anda, namun terlihat kosong, orang nggak akan masuk, terutama orang baru, jadi strateginya adalah, tamu awal-awal taruhnya didudukan dekat jendela. Sehingga dari luar terlihat ramai, dan ketika orang masuk ditahan dulu dengan meja kecil di depan yang mencatat berapa orang dan nama, teknik membuat antrian. Lalu suruh mereka menunggu sebentar, seakan meja sedang disiapkan, buat pelayan jalan ke sana kemari dengan tergesa-gesa, seakan-akan melayani raja. Begitu ada antrian kedua, maka yang pertama dipersilahkan masuk. Begitu banyak yang lihat maka putaran social validation-nya mulai bekerja, resto penuh. Dalam pelajaran di kampus dulu, setelah sesi pelajaran ini biasa otak liar si John selalu iseng. Dalam kelas dia sudah melempar-lempar kertas yang dipuntir-puntir ke arah saya. Dan saya tahu pasti ada eksperimen iseng di kepalanya. Saya jawab dengan middle finger saya naikin, come on man, FK it, males saya sebenarnya, tapi dia persisten banget kalau sudah ada mau, ngotot banget, what's up? Itu yang keluar singkat dari mulut saya. Salting the jar, you know what, now I know why we have to salting the tips jar. Katanya dengan gaya bicaranya seperti mata B.J. Habibie mantan presiden kita yang berbinar-binar kalau dapat ide.
Tapi kalimat, menggeramin gelas toples, apalagi ini anak punya istilah. Itu isi otak saya bertanya dalam hati. John melanjutkan, I get this idea when Professor Steadler tell story of social validation is using by Nixon. Steadler adalah dosen psikologi sosial favorit kami yang selalu memberikan personal story yang menarik di setiap contoh kasus. Salah satunya dia penasehat mantan Presiden Amerika Nixon. Waktu itu demo besar-besaran di Amerika menentang invasi Amerika di Vietnam. Gallup Poll mencatat bahwa 60% warga Amerika tidak ingin melanjutkan perang di Vietnam, dan akan diadakan referendum. Diaman masyarakat akan mengambil pendapat dengan voting suara, sehari sebelum hari H. Referendum tersebut, Nixon berbicara di TV nasional, dia menggunakan istilah social validation. Nixon memberi kata demikian, terima kasih kepada Great Fellow American yang memilih silent dan tidak berkoar-koar demo di depan umum selama ini. Besok saya memanggil Anda untuk melakukan referendum. Suara Anda menentukan apakah kita akan melanjutkan perang di Vietnam melawan komunis atau kita pulang dengan kekalahan. Kata-kata Great Fellow American dan Silent Majority adalah memanipulasi otak pemirsa bahwa ia juga ya yang berkoar-koar adalah pecundang yang sedikit, mereka screaming minoritas sebenarnya. Anda pasti tahu kelanjutan cerita ini, di mana hasil referendum mendapatkan suara 77% setuju rakyat Amerika berperang di Vietnam dilanjutkan. Itulah keputusan seseorang berdasar kepopuleran Great Fellow Majority yang diimajinkan. Jadi, ketika John bilang dia dapat ide dari cerita Nixon, saya enggak nyambung. Tes apa yang bakal dilakukan dengan Saliting Tejar? This what we gonna do at Student Center. Find me a nice pretty girl. 2 of them minimum, Caucasian betan, brunette dan dia merinci detail. Harus bule, tapi matanya agak orientalis sipit, puppy eyes, rambut hitam, jangan terlalu tinggi, bola mata, hitam atau dark brown. Saya bilang, why it's so John, you crazy geeks. Crazy geek adalah nickname John yang saya kasih. Blonde girl, blue eye, itu cantik tapi tidak mewakili banyak ras dan etnik. Rambut hitam di dunia ini 70%. Mata kecil 55%, tan color skin bahkan gelap warna kulit merupakan 70% manusia, bola mata hitam dan coklat juga 70% manusia dunia, jadi seseorang dengan spesifikasi itu disukai mayoritas. Ingat kita sedang membuat analisa berdasarkan popularitas, social validation, yang saya jawab, where do I get this kind of girls? I don't know, use your intuition rowing guy. Because you yourself are almost represent those human looking possibility. Wah, begitu John bilang saya juga mewakili kesukaan manusia terbanyak yaitu mata sipit, rambut hitam, enggak terlalu tinggi, gear banget ogut, walking on the moon, terbaang, jalan saya langsung chest up, dada membusung, superhero efek langsung saya mainkan, saya jalan dengan percaya diri. Saya sudah disihir sama si John Ontohot itu, jadi ketika ketemu cewek dengan spesifikasi tersebut saya langsung sapa dengan pedenya. Excuse me, would you like to be one of our respondents on social psychology experiment? It's a call, salting the tipping jar, dan heran saya, 5 cewek saya dekati dan memintanya, semua mereka jawab, okay, it sound nice, sound great. Saya heran kok pada mau ya, dan ini membuat saya ger berlebihan. Kayaknya memang saya masuk, most human looking possibility, haha. Di kemudian hari ternyata saya tahu, yang menghipnotis mereka adalah kata-kata enggak umum, menggermin toples. Nyalah yang mempengaruhi otak seseorang, bukan saya. Hari H eksperimen. Cewek cantik tadi suruh stand still berdiri diam saja dan tersenyum, di depannya ada jar toples, dan di belakangnya ada spanduk lingkungan hidup. Dan kita, saya dan John menyapa orang yang lewat, kita bertanya kepada yang lewat, hai mohon waktu sebentar, kami mohon bantuan Anda. Gadis cantik ini sedang mengumpulkan dana, fundraising untuk lingkungan, kira-kira menurut Anda, orang-orang akan menyumbang berapa di dalam jar toples ini? Mereka menjawab, $1. Lalu yang lainnya, $2. Lainnya lagi 50 cent, $1. Abag, anikel. Begitu seterusnya, lalu John ganti jar toplesnya dan kami memberikan pertanyaan yang sama. Kira-kira, berapa donasi yang akan diberikan oleh orang untuk membantu gadis ini dalam mengumpulkan dana sumbangan lingkungan hidup yang dijawab oleh responden C berikutnya, $50. Ternyata responden melirik isi jar secara tidak sadar. Walau mata ke gadis cantik tetapi bawah sadar seseorang memerlukan popular decision,
memerlukan social validation. Coin receh itu referensinya, karena itu mereka menjawab receh, begitu jar diganti dengan uang kertas. $50, $10. Referensi bawah sadar kelompok kedua dalam pengambilan putusan yang populer adalah uang kertas tadi. Itulah sebabnya kalau kita datang ke Starbucks, dalam toples pasti buat tips ada uang kertasnya, banyak. Sehingga sewaktu Anda ingin memberi tips bukan recehan tetapi uang kertas, itulah teori, salting ke tipping jar, nya John. Mudah-mudahan cerita ini manfaat, may PACB upon us.